Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Utama Rukmana dari kelas N1F dengan NIP 6225111350180 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa, khususnya mahasiswa nautika. Kita harus mengetahui dulu apa itu Gen AI. Nah, jadi Gen AI ataupun kecerdasan buatan generatif adalah jenis AI yang dapat menciptakan konten baru dan orisinil seperti teks, gambar, audio, video, ataupun kode berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang sangat besar. Bukan hanya menganalisis data yang ada seperti AI tradisional, menjadikannya alat untuk berkreasi, otomatisasi, dan inovasi di berbagai industri. Selanjutnya ada perkembangan dan latar belakang ataupun bisa disebut dengan asal-usul dari Gen AI ini sendiri. Jadi Gen AI ini merupakan hasil penelitian dan inovasi dari para peneliti akademis dan juga perusahaan teknologi di seluruh dunia. Konsep awal AI generatif berasal dari peneliti AI awal, termasuk pembuatan chatbot pada tahun 1960-an dan pengenalan Generative Adversarial Networks atau GAN pada tahun 2010-an. Perusahaan seperti Google, terus Amazon Web Service atau AWS, terus ada Microsoft dan juga OpenAI adalah pemain utama atau pemeran utama yang mengembangkan dan merilis model Gen AI yang populer seperti ChatGPT dan juga Gemini. Nah, Gen AI telah ada sebagai konsep selama beberapa dekade. Teknologi ini menjadi sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat umum baru-baru ini, terutama dengan munculnya model bahasa besar atau Large Language Models atau LLM seperti ChatGPT pada akhir tahun 2022. Sejak itu teknologi ini mengalami perkembangan pesat dan terintegrasi ke dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, mari kita bahas Gen AI di dalam dunia maritim dan juga contoh dari penerapannya. Nah, dalam dunia maritim ini, Generative Artificial Intelligence berperan sebagai alat bantu pendukung, bukan sebagai pengganti manusia. Salah satu peran utama Gen AI adalah meningkatkan efisiensi operasional kapal. Misalnya, Gen AI dapat membantu menganalisis data pelayaran seperti kecepatan kapal, konsumsi bahan bakar, dan kondisi cuaca untuk memberikan rekomendasi rute yang lebih aman dan juga efisien. Selain itu juga Gen AI ini digunakan dalam analisis data pelayaran. Dunia maritim menghasilkan data yang sangat besar, mulai dari data ICE, ECDIS, radar, hingga laporan cuaca. Dengan bantuan Gen AI, data-data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh perwira kapal, sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Peran penting lainnya adalah sebagai pendukung pengambilan keputusan di anjungan. Contohnya, Gen AI dapat memberikan saran rute alternatif ketika terjadi cuaca buruk atau kepadatan lalu lintas laut. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan perwira jaga sesuai dengan aturan dan pengalaman yang dimiliki. Gen AI juga dapat berkontribusi dalam peningkatan keselamatan pelayaran dengan mempelajari data kecelakaan kapal yang sebelumnya. Terus sistem berbasis Gen AI juga dapat membantu mengidentifikasi potensi resiko dan memberikan peringatan dini.
Nah, hal ini sangat membantu dalam mencegah kecelakaan, terutama di jalur pelayaran yang padat. Selanjutnya mari kita bahas tentang Gen AI untuk mahasiswa nautika. Nah, jadi bagi mahasiswa nautika, Generative Artificial Intelligence dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran yang sangat efektif. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam mempelajari call rate. Nah, Gen AI ini dapat membantu menjelaskan aturan-aturan pelayaran dengan bahasa yang lebih sederhana serta memberikan contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Selain itu juga, Gen AI juga berguna dalam memahami navigasi dan meteorologi maritim. Mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk membantu menjelaskan peta pelayaran, konsep arus laut, angin, dan cuaca, sehingga materi yang bersifat teknis dapat dipelajari secara mandiri di luar kelas. Gen AI juga sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris maritim yang merupakan kompetensi penting bagi pelaut. Dengan Gen AI, mahasiswa dapat berlatih percakapan secara istilah-istilah teknis maritim, serta melatih kemampuan membaca dan juga menulis laporan dalam bahasa Inggris. Selain teori, Gen AI juga dapat digunakan untuk simulasi dan studi kasus. Mahasiswa dapat meminta skenario terus pada pelayan-pelayan tertentu seperti kondisi cuaca buruk atau lalu lintas laut padat. Kemudian mempelajari langkah-langkah yang tepat berdasarkan prosedur yang berlaku. Nah, hal ini tuh membantu mahasiswa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi situasi nyata di kapal. Namun, perlu diingat bahwa Gen AI ini harus digunakan secara bertanggung jawab. Gen AI ini adalah alat bantu, bukan pengganti dosen, instruktur, maupun pengalaman praktik di lapangan. Dengan penggunaan yang tepat, Gen AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa nautika. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang bagaimana caranya menggunakan dan juga bagaimana caranya beretika dalam penggunaan generatif AI ini. Nah, etika dan cara penggunaan generatif AI bagi mahasiswa nautika khususnya. Di era digital sekarang, AI seperti ChatGPT itu semakin sering digunakan oleh mahasiswa. Namun dalam bidang nautika, penggunaan teknologi tidak boleh lepas dari etika dan tanggung jawab karena berhubungan langsung dengan keselamatan pelayaran tentunya. Pertama, Gen AI harus dipahami sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti kemampuan manusia. Mahasiswa nautika boleh menggunakan AI untuk membantu memahami materi seperti navigasi, call rate, meteorologi, ataupun stabilitas kapal. AI bisa membantu menjelaskan ulang materi dengan bahasa yang lebih sederhana. Namun pemahaman dan keputusan tetap harus berasal dari diri kita sendiri. Karena di atas kapal tidak ada AI yang menggantikan perwira jaga secara penuh. Yang kedua, kejujuran akademik wajib dijaga. Penggunaan AI tidak boleh untuk menyontek, mengerjakan tugas penuhnya tanpa usaha sendiri, atau digunakan saat ujian tanpa izin. Jika mahasiswa hanya menyalin jawaban AI tanpa memahami, maka saat praktek laut atau ujian kompetensi, kemampuan tersebut tidak akan ada. Ini sangat berbahaya karena dunia pelayaran menuntut ketelitian, disiplin, dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, informasi dari AI harus selalu diverifikasi. Nah, AI bisa saja memberikan informasi yang keliru atau tidak sesuai dengan aturan terbaru. Oleh karena itu,
Setiap jawaban dari AI harus dicek kembali melalui buku seperti buku-buku pelajaran, modul kampus, peraturan AIMO, terus dari Kolreg, Solas, dan juga STCW, ataupun dikonsultasikan dengan dosen. Dalam dunia nautika, satu kesalahan kecil dapat berdampak besar bagi kapal, muatan, maupun keselamatan jiwa. Selanjutnya, kita juga harus memahami hal yang harus dihindari. Mahasiswa tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Karena ketergantungan berlebihan akan menurunkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Selain itu, AI tidak boleh dijadikan dasar keputusan nyata di kapal. Karena tanggung jawab hukum dan keselamatan tetap berada pada manusia, bukan mesin. Sebagai calon perwira kapal, mahasiswa nautika dituntut untuk memiliki integritas profesionalisme dan rasa tanggung jawab. AI hanyalah teknologi pendukung. Keputusan navigasi, penanganan cuaca buruk, dan keadaan darurat tetap membutuhkan penilaian manusia yang terlatih. Prinsip utama yang harus kita pegang adalah AI membantu belajar, tetapi keselamatan tetap tanggung jawab manusia. Dengan menggunakan AI secara etis dan bijak, mahasiswa nautika dapat memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan nilai profesionalisme dan keselamatan pelayaran. Jadi kesimpulannya, Generative Artificial Intelligence merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru dan berperan sebagai alat pendukung dalam dunia maritim, terutama untuk meningkatkan efisiensi operasional, terus analisis data pelayaran, juga pengambilan keputusan, serta keselamatan pelayaran tanpa menggantikan peran manusia. Bagi mahasiswa nautika, Gen AI dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memahami materi-materi seperti Kolreg, navigasi, terus meteorologi maritim, serta meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan juga pemahaman melalui simulasi studi kasus. Namun penggunaan Gen AI ini harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab dengan menjaga kejujuran. Terus tidak bergantung sepenuhnya juga pada AI, serta selalu memverifikasi informasi dengan sumber resmi dan juga dosen pembimbing. Pada akhirnya keselamatan pelayaran dan tanggung jawab profesionalitas itu tetap berada di tangan manusia, sehingga Gen AI harus tetap dipandang sebagai alat bantu pembelajaran dan pendukung kompetensi, bukan sebagai pengganti pengetahuan ataupun pengalaman dan pengambilan keputusan perwira kapal. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun materi yang mungkin kurang tepat ataupun kurang enak didengar. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.